Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya selama 6 masa. Setelah itu dia bersemayam di aras dan mengawasi segala umatnya. Sampai saat ini, selama kita masih hidup, tidak ada rezeki kita yang diputuskan. Lain makan ibu-ibu tadi, atau tandonya rasa kialun putri. Itu karena kekayaan dan kasih sayang Allah. Kekuasaan Allah itu tiada batas, mengurus segala makhluknya ini. Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Dia maha besar dan maha tinggi. Jadi kita jangan mengkhawatirkan apa yang dikerjakan Allah. Yang harus kita khawatirkan, nikmat Allah yang banyak itu apakah sudah kita ganti dengan amal saleh? Sebab Allah tidak minta balasan materi. Dan amal saleh itu bukan untuknya, tetapi untuk kita. Mudah-mudahan kita semua jamaah Masjid Al-Qadar ini mengisi hidup yang lalu dan mengisi hidup yang sekarang, dan berapa jatah umur yang tinggal lagi kita isilah dengan amal saleh. Ini wujud rasa syukur kepada Allah. Kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah dan bersalam. Salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan salam, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya khaira khalqillah. Untuk apa kita bacakan salam itu untuk Nabi? Kalau mau buka tutui iko diletak salah kali namanya gini kan. Kaum muslimin diisi jo aja kok. Buka kuat diisi. Ndak diminum dulu diisi jo. Melimpah enggak? Nah, melimpah. Ajo itu jo. Nabi itu tidak akan pernah tidak selamat, sudah diselamatkan oleh Allah. Iya kan? Apa tandanya? Akhlaknya dipuji oleh Allah. Tanda Nabi itu iyo selamat. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai budi pekerti yang agung. Siapa mengecewakan beliau itu? Allah. Ambo jalla ya Allah kamu muji ambo dia orang rumah saya tak terpuji doa dosa dan salah. Apa pak? Sama saya nasi bapak yang bawa kenyataan berubah. Ya, pasti ada dosa dan salah di rumah. Ya dah. Itu. Jadi Nabi Muhammad itu dipuji oleh Allah. Jadi salam yang kita bacakan untuk beliau, salawat sama jo maisi galih panuh melimpah, limpahannya itu bawa lihat kawan. Itu mengkojan dijai jo mului kalau orang membaca nama Nabi Muhammad sambung sekali jo sallallahu alaihi lalu baliknya tu keuntungannya untuk kita yang membaca. Kan Allah orang mazat kan? Iyo Allah orang awain.
dan bapak-bapak, ibu-ibu, itulah pembukaan wirid bersyukur ke Allah, bersalawat ke Nabi. Kaji awak, kaji lama saya kita ulang. Kama kamu cari kaji baru. Tidak ada Nabi baru, tidak ada kitab baru, tidak ada agama baru. Anta kalau masuk apa kan Islam Nusantara. Dan itu salahnya menurut Emo. Di masalahnya, tidak usah dimasukkan Islamnya, agama Nusantara. Nah Islam itu Bapak datangnya dari Arab, tidak ada pindah. Iya kan? Tidak ada pindah. Sampai kini Menteri Agama masih mau urus orang haji ke Arab, ala ke Cina. Ala. Nah, tidak bisa diurus ke Cina haji itu. Iya kan? Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu kaji lama kita ulang. Ambo bacuan ayat, ikut diterjemahkan, kemudian kita uraian. Lainlah tak aja anak ibu pulang. Aku tak aja pahilah. Ambo pahilah sudah selesai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu. Jangan engkau merasa hina atau rendah diri. Wala tahzanu. Jangan merasa sedih dan kecewa. Wa antumul a'launa. Engkau makhluk yang tinggi. In kuntum mukminin. Jika engkau benar-benar beriman. Iya kan? Orang kadang-kadang kan ada merasa rendah diri atau merasa hina. Seakan-akan orang kok kalau kayo itu nan terpuji je. Jadi kita orang beriman Pak, jangan menganggap orang kaya orang terpuji. Orang terpuji di sisi Allah itu orang yang taat kepada Allah. Di kalau awak bangsa itu Pak, jangan rendah diri ya. Nan rendah diri ya orang bangsa itu minta-minta ke orang kaya. Ya kan? Nah, itu rendah diri ya Pak. Lantai angkat juga Pak. Ya kan? Jadi jangan dikatakan kepada siapapun kekurangan kita kecuali kepada Allah. Sebab nan maha kayo itu Allah. Tak ada makhluk yang kaya. Cuma keciprakan sebentar dengan kekayaan Allah. Setelah dia meninggal, itu diambil oleh Allah kembali. Tapi kalau orang itu beriman, maka sebahagian kekayaannya itu sudah dia masukkan investasi akhirat sebelum dia meninggal. Itu kotak investasi akhirat, jalan tu aja ngalak ke kotak tu. Isi barado dalam saku, sakit banyaknya. Itu yang pergi dengan kita kalau kita mati. Kaum muslimin, kamilah mesi kemasuk tadi nantaga tu Ustaz. Alhamdulillah. Dah satu mesi boleh tebal. Kok sadolo jo dia gian jo ala makan. Ya kan? Nya memang rancak ketika kemasuk tadi nantaga tu diisi ya. Ya kan? Dah satu na mesi na jalan gua nak balik. Nya nak nindak sama sekali saya tiup masuk ke masjid tak pernah berinfak. Dan bagi rezeki itu Allah. Bangun kau nak dibalikan sebagian untuk jalan. Jadi kalau kita beriman, jangan merasa rendah diri, jangan merasa hina, dan jangan merasa sedih. Sekarang kita buktikan, memang manusia beriman itu tinggi. Kita kembali ke bulan Rajab. Di bulan Rajab ada suatu peristiwa luar biasa. Apa namanya? Asra wal Mi'raj. Dengan siapa Nabi pergi ke sana? Dengan malaikat Jibril. Sampai di mana malaikat Jibril itu beserta Nabi?
hanya sampai di Sidratul Muntaha. Jarak antara Sidratul Muntaha jodoh tampai lain yang ditampu Nabi, namanya Raf-Raf dan Mustawa, itu bapak-bapak lebih jauh dari jarak Sidratul Muntaha ke bumi. Tapi malaikat Jibril sampai sana, ya Rasulullah, saya hanya sampai di sini. Sampai ke atas itu bisa terbakar tubuh saya. Tapi kalau Nabi dengan izin Allah sampai ke sini, tiba di hati itu beliau bersimpul dengan mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul. Jadi awak kalau khusyuk salat Pak, berarti awaklah mi'raj. Tapi kalau mengana kunci hilang dinikmati, itu dikana dalam salat, ya kan? Lima piti cai tadi, itu tak jadi mi'raj. Ini buktinya manusia lebih tinggi dari malaikat. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Malaikat tak sampai ke Raf dan Mustawa itu, hanya Nabi sendiri kan, dengan kehendak Allah. Tapi kalau manusia itu tidak beriman, kafir, musyrik, munafik, fasik, itu lebih rendah dari binatang. Siapa mencari Ustaz? Allah yo. Dan tadi Allah yo, Al-Quran yo, neko Al-Qurannya. Manusia rendah dari binatang itu diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 179. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan sungguh akan kami penuhkan neraka jahanam itu dengan jin dan manusia. Kira-kira ada enggak orang yang tinggal di Steba atau saudara? Tak tahu kan? Orang tinggal di Makkah saya yakini lah dia tahu dia Allah maksudnya masuk neraka. Di Makkah tinggalnya. Apalagi di Steba. Ya kan? Siapa yang telah jelas masuk neraka diceritakan Allah dalam Quran orang Arab? Abu Lahab jenininya. Ada ceritanya, ada pendek ayatnya. Tabat siada. Kalau apa lah ya tu? Kalau indah apa lah ya tu yo pamalena. Tapi kalau surah Al-Insan itulah orang-orang tertentu lah yang bisa menghafal. Tapi kalau tabat tiada apa, lah selama kau duit dalam 80 umur indah apa dah amati jalan. Ayat pendek tak mau menghafal. Fi jidiha, itu terakhir. Jadi sudah ada dikasih tahu oleh Allah siapa yang akan masuk neraka semenjak dunia sudah kita ketahui. Jadi ibu-ibu sekalian, walau Abu Lahab tu apa ketek Nabi keturunan Bani Hashim, jangan apa doaan. Para anak kadang dosa Abu Lahab ampun galai Allah jangan. Nyolah ditetapkan masuk neraka. Ya Allah, seluruh jemaah kami Masjid Al-Qadar ini, termasuk Ustaz nampai kemari mengaji, ya Allah, inyo urang sadonyo, ampunkan dosonya ya Allah. Nana pula aja. Inyo kan keturunan Bani Hashim tu, paman Nabi. De Allah, dia paman Nabi, dia istri Nabi. Kalau engkar ke Allah, masuk neraka. Apa boleh anak gubernur? Ini bapak-bapak, tidak ada. Bagi Allah itu yang dimuliakan orang yang takwa. Bu, kan ada dokter mempelajari ba'a caro mau be kuciang sakit, ba'a mau be kudo sakit. Tapi alun pernah mau baca lihat di tempat prakteknya tuh dokter binatang, tak ada kan?
Itulah kasarnya kecil binatang tu kan. Anu tersulit. Dokter hewan yang bisa ilmunya menanggulangi dengan ilmu yang dipelajari, diberi oleh Allah kepandaian, tahunya kalau ikut sakit binatang awe. Tapi tak dokter binatang dibuat namanya. Dokter hewan. Siapa manusia dan jin yang masuk neraka itu? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Jadi hati atau jantung Pak, yang ada di bawah dada kita, 3 jari di bawah, kalau diukur itu dari susu apa, 3 jari atau jantung, itu yang disebut qalb. Qalb atau qalbun. Jadi orang yang masuk neraka dan jin masuk neraka tadi diberi hati tapi tidak mau memahamkan apa yang disampaikan Allah. Begitu tingginya fungsi qalb itu Pak. Nabi Ayub berapa tahun sakit? 7 tahun. Para Nabi Ayub sakit. Alah tu jemaah saji Al-Qadar 7 tahun sakit. Jadi kalau damam-damam salemo aja minuman talginnya makan semiso banyak lah doanya. Uwe kimia tu bisa minum saya pisang kale, iya kan? Rame pisang kale itu minum air minyaknya tu. Tambahnya air kelupak pisang takajui. Tambahnya air batu, air kacang 7 daun. Kocok je talu ayam, air menyesal. Labah baca doa, ya Syafi wa anta Syafi, la shifaun illa shifauka. Tambah je pantun, pucuk kawa, pucuk belok, masuk nantawa, keluar besok. Itu ndak doa tu dong. Itu untuk awak dibacain itu kedalem. Jadi Nabi Ayub sakit 17 tahun itu begitu bergunanya hal itu. Ya Allah, saya rela daging dan tulang saya dimakan oleh ulat semuanya ya Allah. Tapi saya mohon, jangan hati saya dimakan ulat. Kalau hati nala bauleh ya Allah, ba'abo zikir kai kau. Jadi prakteknya gini itu je Pak. Kalau tak ada orang zikir-zikir ke Allah, walaupun jantung itu tak boleh sebenarnya tu, tandolah boleh. Kalau nak takana orang ya Allah, saja nanya pakai di dunia ku Allah punya. Awak kai ingkar orang tu, nak takana Allah dia. Jadi hati itu sangat berfungsi. Bu, ada ibu menceliak di media sosial. Kurang gaya umur 85 nikah juga di 9 Malaysia. Ada foto-fotonya tadi. Kadang-kadang tak perlu dia jam 7 dulu. Pertanyaannya apa? Bagaimana kau gadis 9 balik itu nikah juga umur 85? Hati no kanai. Ya kan? Ya bisa saja itu hati no kanai. Kayak itu kan? Kayu. Ya kan? Jadi hati. Jadi manusia yang masuk neraka punya hati, jin yang masuk neraka punya hati, la yafqahuna biha. Hatinya itu tidak difungsikan untuk berzikir kepada tapi untuk lain-lain. Rupanya nak cik tu saya. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka
mereka punya mata, tapi matanya tidak pernah melihat ayat-ayat Allah untuk dibaca dan diamalkan. Pagi-pagi itu nyoba rabui membaca koran. Sehingga adonan sampai balangganan, Pak. Padahal koran itu isinya banyak unjang dah. Coba apa bacanya dengan teliti, ya unjangnya isinya. Iya, Pak. Tapi balangganan orang. Apakah tertinggal kita dari segi keimanan kalau tidak baca Quran? Tidak. Tapi kalau Al-Quran kita baca, bertambah iman. Dan kita dalami, kemudian kita atur diri kita dengan aturan Al-Quran itu. Sudah ada walahum azanul la yasma'u nabiha. Mereka punya telinga tapi tidak mendengarkan aturan Allah. Apa kata Allah surah itu? Ulaika kal an'am. Ulaika kal itu seperti, mereka itu seperti bina. Alun namu Allah selesai sidana nyo sambung jelek. Balhum adall, bahkan lebih sesat dari binatang. Aduh, kadang ada Pak singo melarian bini singo lain. Itu binatang buas. Nah, singa itu punya peraturan di dalam hutannya. Nah, mau selingkuh jauh bini singo lain. Dan selingkuh jauh bini orang itu siapa? Jadi kalau tidak mau berubah perangai itu awak lasase dari binatang, ya kan? Jadi manusia makhluk yang tinggi jika beriman. Kalau dia tidak beriman lebih rendah dari binatang. Orang yang seperti itu tidak akan pernah hatinya tentram. Dia akan dirundung segala kegelisahan. Tapi kalau orang yang beriman, ya kan, tidak akan sedih, tidak akan rusuh, tidak merasa terhina. Cuma lawak ini Pak Ketua DPR ditangkoknya di Satpam Sadang Bazina Joguru. Akhir-akhir kemana muko ke disuruhan. Itu kecil orang awak di Minangkabau galang puyuh nala jatuh. Puyuh itu mangko bisa ditangkok orang baba. Kutiko kete ditangkok dia galang. Galang itu berbunyi tarui. Itu galang puyuh itu nala jatuh. Jadi manusia ini Pak terpojok, menjadi malu, menjadi jatuh harga diri, bukan karena orang, tapi karena nafsunya tidak terkendali. Inilah yang menyebabkan hancurnya reputasi manusia. Tapi orang berpakai tinggi Ustaz, banyak orang nama nolongnya. Orang tu lama atau kue? Bara banyaknya orang yang menolong Firaun dulu. Perdana Menterinya nak tak taluk orang melawan namanya Amman. Kalau masalah logistik, ya kan, kekayaan dan membendung sagalonan mempertahankan Fir'aun itu namanya Qarun. Sampai kini alun-alun orang di dunia yang sakaya Qarun. Tapi bisakah Fir'aun bertahan dengan kedurhakaannya? Tidak. Apalagi Fir'aun yang gini. Tidak bisa. Jadi yang namanya manusia nan meniru perangai Fir'aun dulu celai Kemal Atatürk yang menjadikan Turki negara sekuler. Ketika berhasil tu kerjanya itu ndadonya sama jopo gorila mana menang dan Tuhan Tuhan orang Islam mana ada nama.
berapa lama dia menderita penyakit liver berulang, itu bertahun-tahun. Kini Chile dan serupa itu tuh Perdana Menteri Israel. 8 tahun sudah mati, lalu kedake kubunya busuk juga. Kan? Lalu nanti masuk neraka lagi. Itulah yang dikatakan oleh Allah, ulaika kal an'am bal hum adall. Selain dari kesombongan, keangkuhan dengan pangkat dan kekayaan itu, apa sekarang yang banyak membuat orang jatuh harga diri dan hidup tidak aman? Kalau zaman modern kini namanya utang. Kurang memperbanyak utang. Kata Nabi dalam hadisnya, itu banyaknya di zaman awak ini, anak-anak ketek pak bermain game online pada ramatonyo pindah tasai kedo lah banyak nan rusak. Orang laki-laki judi online. Ambo kemawirin diundang bupati pak, bupati mah tetap ada nambah visi karyawan kalau banyak judi online saja. Kalau ibu-ibu utang online, kalau belanja online cash dah ada payah besar. Anak utang lah, ada lu utang gini nyuakin nama lu utang tu, namanya. Tu. Coba kita simak hadis Nabi dulu supaya jamaah Masjid Al-Qadar jangan terlibat utang. Rumah lado berminantu Allah makan tak banyak naledo utang tu utang. Malah kalau banyak yo sakibu malah dia ada ibu nama galang ame gini tu tapi umur lah 72. Aman suat lah ke ketidian tu. Benda pernah percaya seperti dia lagi ke bendera masjid. Kok mati ibu pulang di masjid kok agak lain ibu terletak simpan untuk akhirat. Lain terangan ibu tu. Kalau nak diajar untuk jalan Allah, dia para buaya dia nak ketika dia main besok. Kata Nabi, iyyakum wadain, jauhkanlah diri dari hutang. Fa innad dain, maka sesungguhnya hutang itu wahai umatku, hammun fil lail, menyusahkan kita malam tak bisa tidur. Wa mazallatun fin nahar, indak tangke kepala siang hari, ndak tabusuangan dado. Mana aku itu dan itu awak kalau ke jalan di lampau sinan tu anak biutang. Amal aku lalu tu batu orang lampau tu tak kajui. Kecewa ke minta utang. Itu ayahnya utang. Ambo membeli otobat lah selesai anak kuliah itu 2 tahun lagi ke pensiun. Masa cemeh yang boleh kawan. Vespa bubur tu jangan bawa ya kan? Atau boleh tu Kijang 97. Baru itu ada dibuat orang kaum muslimin pantun, ya kan? Isinya dalam bagiannya oto bekas berjuta kenangan, oto kredit berjuta-juta tiap bulan. Itu nanti kan ada. Apa kau digalak orang awak oto bekas tu? Baru 2 tahun lalu oto mau jual baru. Penyebabnya enggak perkara rusak. Mana ada itu rusak. Nama tukar akinya bannya, minyak kan lama apa? Ya kan? Kecil anak pergi mencari cucu kaki tinggi kapai salah bi 300 tidak ya. Kalau dulunya minyak kan murah.
minyak kau maha panjang lah. Kalau ame maha panjang, nak kembali ame lebih alah. Karena ame di balik leceh lah. Lebih-lebih ibu nak lagai nak bentuk taruh bawa apa? Itu ame dia tu. Jadi nyo carilah de minantu ambo Auto Toyota Avanza dapat nyo. Itu tahun 2000 sampai balik. Kalau kini kan 10 tahun Auto banyak. Disehat rancak. Ya kan? Kaum muslimin Auto nalam moto de layura saji. Orang apa? Orang apa? Orang showroom. Itu sampai 8 nama beli auto motornya. Sampai 8 juta. Auto Kijang kapsul tahun 97. Berapa juga auto ya? Ucap guru saji 56 lah. Itu mau 5 sampai juga aja. Bagi ini auto Avanza 2000 sampai balik kok. Itu balinya 100 sampai tambah 50 balik. Awak tak ada terkait utang, tak ada terkait riba. Dan pernah pula Nabi lalu ada orang meninggal. Jadi dek Nabi lalu orang mohon engkau lah jadi apa ya Rasulullah jadi imam. Lah maju Nabi ke jadi imam, rupa dingin malaikat Jibril. Urang nangkain kau salatkan kau hanya utang lalu nyuai. Itu pak, dah amun Nabi mensalatkan. Jadi pengurus masjid setebak Al-Qadar kau. Kalau ada jemaah pun tak boleh utang, campak adalah jadi salanan. Ikan. Ibu buat yo, tidak usuhnya. Dah amun Nabi mensalatkan. Alah habis sampai sinan alun kalau tidak nyobai di anaknya ahli warisnya dia kira pakai tando nanti tandonya tangannya tabalanggu sama orang ditangkok KPK. Jadi kalau ada tangan orang tabalanggu dia kira nanti akan kamu tamu saja kayaknya. Itu tanda orang tak membayar hutang. Cialai ada jalan kamu sabuinnya. Tak ada ya supaya hindari riwayat dari itu. Ibu barangkali dari rumah tadi sengaja aku pergi ke Masjid Al-Qadar salat maghrib dan berjemaah. InsyaAllah salat isya berjemaah. Sekarang hari Selasa ada pengajian. Karena engkau ya Allah. Saja ibu barangkali tadi sampai tiba siko ambo ditelepon dari anak ambo tadi, Buya lagi sedang di Padang, lagi. Ambo insyaAllah datang ke Al-Qadar. Alhamdulillah, tiap Selasa sampai orang kali lah, lain tak jauh ambo dah. Datang ke Al-Qadar. Baiklah sudah salat isya. Lah pulang lo ibu, tiba lo ibu di janjang, baru berhenti malaikat mendoakan. Tak usah kita tanya, lain tak panik malaikat tu mendoa tu saja awak pagi tadi sampai lah tiba di rumah. Jawabnya pendek saja, malaikat tu tak bernafsu pak. Jadi tak ada panik, tak ada berbini, tak ada jadi anggota DPR, tak ada jadi calon untuk gubernur wali kota pilkada. Jadi ada ibu, para baliho nala tagak ini. Ada malaikat satu? Tak ada. Karenanya dia tak punya nafsu, tak punya keinginan. Doanya ampunkan orang dan di masjid yang merangkik dari rumah tadi, ya kan, ampunkan dosanya ya Allah. Aminan. Ya Allah. Masuklah jemaah tu ke surga ya Allah. Sampai mengajar tahu salat berjamaah. Berjamaah ketika inyo rukuk aja sujud itu ya Allah, abihanlah dosanya ya Allah.
nan kambo tarangan kecuali kalau ada apa jo ibu nan duduk di dalam ko utang banyak tiup membayar diminta orang punya biti kalian membayar tak mau anak dapat ibu doa tu betul enggak ada foto kalau ada nama itu pulang saja tak dapat doa malaikat tu acu itu nak berangnya Allah kau orang bau utang tak mau membayar narancaknya warna apa? Jangan bau utang tu kan dia zero mah. Ataknya murah menandai orang nak beri utang kan? Murah menandainya apa? Pertama kalau yang kau bau utang tu nak tanggung mani mulutnya, menarik supaya orang mau meminjam. Kalau lah kau membayar kau nyoba tu harimau damam saya, nyo serang orang mempunyai piti. Nah, jadi orang tu tak dapat doa walaupun dia duduk dalam saji ini. Kalian nak doa kan? Kalau mau kuih nak doa pak. Tunggu datang yang mau saji. Ada tak hutang? Rumah tempat tinggal makan tak sebanyak sehari. Malah kini banyak makan perai. Nah, dong beli barel, makan mana? Kalau pergi ngaji keluar di bawah orang makan. Ya kan? Itu hutang lah. Merokok pun tak merokok. Ya kan? Kamu apain adalah kamu dia larang. Ya. Jadi berhutang itu berbahaya. Ya kan? Ada kisah sebelum waktu masuk kamu sampai jalan ya. Ada orang sama salat subuh ya Nabi nya mundur. Dah sudah Nabi zikir berdoa Nabi pulang. Nya tetap cuma naruhin zikir. Kalau sudah Nabi berkerajo salat duha Nabi nya sinan. Iya kan? Kemudian sampai salat Isya nya nak rasa-rasa Nabi tak mau cerita lain. Tidak ke ide Nabi. Tadi tidak. Sejak pagi tadi tidak ada pulang ya. Indah ya Rasulullah. Baru tidak pulang. Ambola dilili utang ya Rasul. Hari kini orang kamu minta sadonya tidak bisa berjanji lelamu. Persiapan kamu bayar tidak ada. Jadi yang mau minta ya Allah jalan keluarnya. Tunggu mau nak pulang. Kecek Nabi innas sama apa? Lagi la tumtiru zahaba wal fiddah. Langit tak akan menurunkan ameh jo perak kalau awak mendoa saja. Ayat engkau mencontoh mengadu. Mengake, ayat masa mengake contohnya Pak. Tapi kalau ada yang tanya betul, tak mengake, nah ada contoh dah. Jadi engkau tak akan diturunkan di Allah rezeki. Lain mana kepandaian, engkau bisa meladang korma ya Rasulullah atau pulang itu. Engkau lagi bibit korma unggul. Ya kan? Sudah tu beko payah ke rumah engkau, kau tiba orang minta utang tu mau banan, melaki korma kau panen. Iko korma unggul, insyaallah setahun dia berbuah panen kata Nabi. Cerita kau panjang, kata Isa lah masuk, nang kata bola mazam uang ayo. Kalau ada yang salah, kau apa ibu itu. Kalau ketua jemaah tak boleh dengan ketua apa? Harus tambah. Tapi kalau mirip boleh digantung. Karena itu kaji awak apa ayonya utang. Kau lupa kan boy? Nama nanti bodoh lah. Kita salat berjamaah Isya. Maafkan hamba Bapak Ibu kalau ada yang salah ke Allah mau minta ampun. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.